Crypto has come a long way to become number one in Indonesia. And now we present Tokoverse, an ecosystem powered by TKO that serves the community in many ways. From elevating local artists by selling NFT art, incubating diverse local blockchain projects, to educating the community in crypto assets trading and investing, all enabling you to be ready for more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kawan akurat.co yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Ramadan ini Ramadan yang penuh dengan kebahagiaan, Ramadan yang penuh dengan sukacita dan juga memberikan keberkahan buat kita semuanya. Ada satu pertanyaan dalam diri setiap insan. Apakah diri kita sesungguhnya dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk ibadah semata kepada Allah? Ibadah yang kemudian dimaknai hanya semata sujud, ruku, atau kemudian bisa kita maknai dengan makna yang lain? Kalau kita pahami dalam teks-teks Al-Quran, hadis, dan juga pendapat-pendapat para ulama, manusia dihadirkan di muka bumi ini ada dua peran. Yang pertama sebagai abid hamba Allah, yang kedua adalah khalifah fil ard. Oleh karenanya, selain kita menghambakan diri pada Allah, namun ada makna ibadah yang lebih luas, yang di situ kemudian ada interaksi di antara diri kita dan makhluk Allah yang lain. Satu contoh adalah kaitan diri kita dengan harta, gitu ya. Dalam Al-Quran, harta diambil dengan beberapa pilihan kata. Yang pertama adalah fadlun, yang berarti keutamaan. Sehingga orang yang punya harta, punya kelebihan, punya keutamaan. Para sahabat Nabi yang punya harta, punya kekayaan, mereka berbondong-bondong, berlomba-lomba untuk kemudian menafkahkan hartanya di jalan Allah. Untuk jihad fisabilillah, untuk kemudian dakwah, yang kemudian dianjurkan oleh Nabi untuk syiar dimanapun berada. Lalu yang kedua adalah malun mala yamilu mailan, yang berarti cenderung, sehingga siapapun di antara kita cenderung ingin memiliki harta. Dan yang ketiga adalah rizkun, yang berarti pemberian. Dan rizki itu tidak dimanai hanya sebatas kekayaan yang berupa harta, kesehatan, ilmu yang manfaat, punya anak, itu bagian dari rizki Allah Subhanahu wa taala. Maka ada doa yang dianjurkan oleh baginda Nabi SAW ketika kita memulai permulaan hari. Apa itu? Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah ilmu yang manfaat, rizki yang luas, dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada hubungan kita dengan harta. Ketika kita diberikan rezeki oleh Allah atas jerih payah kita berniaga, bermuamalah, berdagang, bertani, lalu harta yang kita miliki kita apakan? Kita simpan, boleh, tapi jangan semuanya. Karena diingatkan dalam surah Al-Humazah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu annama lahu akhladah. Celakalah bagi para penggerutu lagi pencela. Siapa dia? Dia orang yang menumpuk-numpuk hartanya. Ya, menghitung-hitung hartanya, seolah-olah kemudian dengan hartanya dia bisa menjadikan dirinya kekal abadi di dunia. Oleh karenanya, kawan akurat.co yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika harta sudah kita miliki, lalu disimpan, lalu dikeluarkan. Spending, expenditure, itulah yang disebut dengan infak, pengeluaran. Untuk apa? Untuk konsumsi, untuk proteksi, untuk asuransi. Spending, expenditure, semua jenis pengeluaran dalam bahasa Arab itulah yang disebut dengan infak. Pengeluaran yang dikeluarkan untuk diri kita dan keluarga, itulah yang kita kenal dengan nafkah. Namun ada pengeluaran yang tidak untuk kita dan keluarga, tapi untuk al-maslahatul ammah, orang yang du'afa, orang yang teraniaya, terkena musibah, kena bencana alam dan sebagainya, itulah yang disebut dengan sedekah. Sedekah berasal dari kata shadaqah, membenarkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW dituntut untuk kemudian bisa mengolah harta dengan baik. Karena ada hak-hak harta yang kemudian harus kita keluarkan. Untuk siapa? Haqqul lisa'ili wal mahrum, haqqum ma'lum, dan sebagainya. Oleh karenanya,
setiap diri kita yang memiliki harta, ya, gaji, transaksi, dari perniagaan dan apapun, ayo sedekahkan, ayo keluarkan. Bahkan Nabi SAW menyampaikan, seutama-utamanya orang yang bersedekah adalah orang yang jahdul mukil. Afdalus shadaqah jahdul mukil. Seutama-utamanya orang yang bersedekah adalah orang yang bersungguh-sungguh untuk bersedekah. Walaupun dalam keadaan sulit, walaupun dalam keadaan yang susah. Apalagi dalam masa pandemi saat ini ya, sahabat. Oleh karenanya, keluarkan sedekah dari diri kita. Maka sedekah ada yang sifatnya minimalis. Untuk orang-orang tertentu, dari harta tertentu, di waktu tertentu. Itulah yang disebut dengan zakat. Nah, dalam fikih Islam, zakat dipahami ada zakatul fitri, kewajiban kita mengeluarkan zakat di saat malam Idul Fitri, karena berbuka, karena ketemu dengan Idul Fitri. Dan yang kedua adalah zakatul mal, zakat yang dikeluarkan dari harta kita. Oleh karenanya, setiap di antara kita yang mencapai nisab, mencapai haul, batas minimum harta yang kita miliki, keluarkan zakatnya. Sehingga kemudian harta yang kita miliki bersih dan suci dan kemudian bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selain tentunya, ini adalah perintah Allah, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Janganlah harta itu menumpuk di orang-orang kaya saja, gitu ya. Sehingga perlu ada mekanisme mengairi kebaikan dari orang kaya kepada orang duafa. Dari orang yang berpunya kepada si papa. Itulah yang disebut dengan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dan yang kedua, ada satu instrumen dalam Islam yang cukup dikenal dan cukup lama. Ya. Orang bersedekah, namun kemudian ditahan pokoknya, dialirkan manfaatnya. Itulah yang dikenal dengan wakaf. Nah, wakaf itulah menahan. Ya. Menahan apanya? Pokoknya. Lalu dialirkan surplus, dividen atau manfaatnya. Sehingga orang-orang yang berwakaf, orang-orang yang bersedekah jariyah, itu adalah satu hal yang kemudian difikirkan untuk bisa investasinya dipetik dividennya, tidak hanya di dunia, tapi juga kelak di akhirat nanti. Karena ini adalah pesan Nabi SAW, idza matal insan, ketika diri kita itu meninggal dunia, maka tidak bisa berbuat apapun lagi, ya, kecuali amalia-amalia yang kemudian dia telah investkan di dunia. Apa itu? Anak yang soleh, ilmu yang manfaat, dan harta yang dia wakafkan. Ya. Kawan akurat.co yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di setiap hamba diri kita dalam setiap waktunya itu diminta kemudian untuk bisa menyimbangkan antara hak Allah dan hak adami. Kita punya tetangga, kita punya sahabat, kita punya saudara, punya keluarga. Oleh karenanya di antara kita dituntut kemudian selain menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, namun juga ada hak adami, hak manusia. Kita membayar hutang, kita bisa bermuamalah, kita bisa bersedekah untuk kawan kita, saudara kita, gitu ya. Maka dituntut untuk kita kemudian tidak hanya duduk termenung, ya, sujud, kemudian di dalam masjid saja, enggak. Ada tuntutan kita kemudian untuk mencari nafkah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Al-Jumu'ah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Tatkala engkau telah menunaikan ibadah salat, kata Allah Subhanahu wa taala, maka bertebarlah fantashiru fil ard. Untuk apa? Mencari rizki, mencari anugerah Allah Subhanahu wa taala dengan tetap memperbanyak zikir. La'allakum tuflihun, supaya engkau menjadi orang-orang yang beruntung. Maka dalam Islam dikecam orang-orang yang malas-malasan. Dalam Islam dikecam orang yang kemudian hanya menengadakan tangannya kepada orang lain. Dalam Islam dikecam orang-orang yang kemudian tidak mencari nafkah. Oleh karenanya, niatkan kita mencari nafkah untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika harta dipegang oleh orang-orang yang beriman, oleh orang-orang yang berilmu, maka akan jadi manfaat dan maslahat. Berbeda ketika harta itu dipegang oleh orang-orang yang kikir, orang-orang yang tidak beriman, maka itu bisa menjerumuskan kepada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hartanya ditumpuk seolah-olah kemudian menjadikan dia kekal, ya. Hartanya dibuat untuk foya-foya, hartanya dikeluarkan, diinfakkan, dikeluarkan bukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada hikmah yang baik bagi kita semuanya
di saat kita Ramadan, waktu yang juga mustajabah untuk kita berdoa, kita juga menunaikan hak-hak adami. Kita bersedekah, berbagi. Karena ketika kita bersedekah, kita berbagi, kita berwakaf, kita bersedekah, ini menjadi ladang amal kita dan investasi kita yang insya Allah kita petik di akhirat nanti. Saya Ahmad Fauzi Qasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IFG, Indonesia Financial Group. Kami hadir untuk menjadi kekuatan baru yang ada untuk melakukan perubahan di Indonesia. Dari bangsa untuk bangsa. Kami bekerja dengan skala yang besar, dengan tata kelola perusahaan dan manajemen risiko yang cermat dan seksama. Dengan kekuatan besar yang terkonsolidasi, menyatukan segala pikiran dan usaha berbagai anak perusahaan yang dari dulu selalu ada untuk Anda. Menjamin keamanan dan kesejahteraan siapapun yang ingin maju. Baik di jalan, usaha, dan kehidupan. Menjaga keseimbangan finansial lewat produk keuangan dan pasar modal. Dan tentunya memberikan perlindungan kepada segenap lapisan masyarakat Indonesia. Ini adalah saatnya kami membawa setiap orang, setiap usaha, dan setiap impian untuk masing-masing punya kekuatan membangun masa depan finansial yang terbaik dan membawa kita semua untuk besar bersama. IFG, Power to Progress.